Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kasus otonomi daerah yang tidak sesuai harapan masyarakat Papua. Yang beranggotakan Anissa Dila Ismawati, NIM B200-180-400, Fazura Mutiara Pratiwi, NIM B200-180-410, Lila Kumalasari, NIM B200-180-419, Intan Solaiha, NIM B200-180-428. Di wilayah Papua terjadi akibat kesalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti kasus Freeport dan munculnya organisasi Papua Merdeka atau yang kita sebut sebagai OPM. Kasus Freeport adalah kasus mengenai suatu perusahaan tambang yang sudah sekian lama mengeruk kekayaan alam Papua, namun tidak berimbas baik bagi penduduk pribumi Papua. Justru kehadiran PT Freeport merugikan penduduk pribumi. Sedangkan kasus Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah kasus yang menginginkan penduduk Papua untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada kasus Freeport, pemerintah memberikan izin kepada PT Freeport untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah Papua. Pemberian izin dalam melakukan kegiatan pertambangan ini merupakan suatu bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Guna membangun daerahnya dan memberikan izin ini, pemerintah pusat pun terlibat. Adanya suatu industri di suatu daerah harusnya memberikan kemajuan bagi masyarakat sekitar. Sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atau kekecewaan mendapatkan perilaku yang tidak adil, beberapa penduduk Papua menghendaki adanya negara baru, yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Beberapa aksi gencar diluncurkan demi mewujudkan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi yang sering mereka lakukan dalam menyampaikan aspirasinya adalah melalui mengibarkan bendera bintang kejora di berbagai wilayah Papua. Namun, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menanggapi permasalahan ini. Aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga kesatuan negara Indonesia ini dan menindak tegas segala oknum yang ikut campur dalam Organisasi Papua Merdeka. Ada 4 faktor sebab terjadinya berbagai konflik di Papua, yakni yang pertama, masih adanya perbedaan persepsi masalah integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, pemerintah menganggap masalah Papua telah final sejak penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Yang kedua, adanya marginalisasi terhadap penduduk asli Papua. Yang ketiga, masih adanya pelanggaran HAM yang terus terjadi kendati memasuki era reformasi. Dan yang terakhir, masalah otonomi khusus yang dianggap masyarakat Papua tak jalan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.